Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Miftah Farah akan menjelaskan tentang biografi Bob Sadino. Sini biodata beliau bisa dilihat dulu. Pengusaha nyentrik ini dengan nama lengkap Bambang Lestari Sadino. Orang-orang mengenalnya sebagai Bob Sadino. Dia dilahirkan pada tanggal 9 Maret 1933 dan wafat pada tanggal 19 Januari 2015. Ayahnya yang bernama Sadino bekerja sebagai seorang guru sekolah yang kemudian menjadi kepala sekolah. Istrinya bernama Suera Putra. Sejak kecil Bob Sadino hidup berkecukupan serta memiliki pergaulan yang lebih baik karena ayahnya yang seorang ambtenar atau pegawai negeri pada zaman Hindia Belanda. Karena berasal dari keluarga berkecukupan, membuatnya tidak sulit memperoleh pendidikan yang layak. Bob Sadino memulai pendidikannya di sekolah rakyat yang setingkat SD, kemudian masuk SMP hingga masuk SMA dan lulus pada tahun 1993. Lebih banyak kala itu juga memadai banding anak seusianya. Selepas lulus SMA, Bob Sadino kemudian diterima bekerja di PT Unilever. Namun di sana ia hanya bekerja beberapa bulan saja. Ia memilih mengikuti temannya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Namun di bangku kuliah, ia cepat merasa bosan. Tak lama kemudian, ia memutuskan meninggalkan bangku kuliahnya dan mulai kembali bekerja di Unilever. Di Unilever, Sadino bekerja selama beberapa tahun di sana. Setelah itu, ia kemudian mencari tantangan baru dan bekerja di perusahaan pelayaran bernama Jakarta Leo. Di perusahaan pelayaran itu, ia melanglang ke Buana ke luar negeri. Belanda dan Jerman merupakan negara yang paling sering dikunjungi olehnya. Tak heran bila ia sangat fasih dengan bahasa Inggris, Jerman, dan Belanda. Kerja di luar negeri dan bertemu dengan berbagai macam orang membuat pergaulannya semakin luas. Gaji yang ia terima di sana lebih dari cukup untuk menopang kebutuhan hidupnya selama di Eropa. Dalam biografi Bob Sadino yang ditulis oleh Hana Wisteria dalam buku Bob Sadino, Pangkal Kaya, sebutkan bahwa walaupun memiliki penghasilan yang cukup selama di Eropa, ternyata tidak membuatnya bahagia. Ia selalu merasa tertekan ketika diperintah oleh atasan. Di sisi lain, ia adalah orang yang sangat menghargai apa itu arti kebebasan. 9 tahun bekerja, hidup enak dan tinggal di Eropa. Akhirnya suami dari Suelami Sujud memutuskan berhenti bekerja. Ia nekat meninggalkan semua fasilitas yang diberikannya kala itu. Bob Sadino bersama dengan keluarganya kemudian kembali ke Indonesia pada tahun 1967 dan memutuskan memulai semua dari nol lagi. Di luar negeri, ia memborong 2 buah mobil Mercedes miliknya ke Indonesia. Salah satu mobilnya ia jual dan kemudian membeli sebidang tanah di wilayah Kemang, Jakarta. Yang kala itu masih sepi dan dibangun tempat tinggal. Kerjaan pertama yang ia geluti adalah menjadi sopir taksi berbekal mobil Mercedes yang ia punya. Dan musibah kecelakaan yang dialaminya membuat mobilnya rusak parah. Peristiwa tersebut membuat Bob Sadino beralih profesi menjadi tukang batu dengan upah Rp100. Hal itu membuatnya tertekan dan depresi. Suatu hari Bob Sadino melihat perbedaan bahwa telur ayam lokal sangat kecil dibandingkan dengan telur ayam di luar negeri. Ia melihat sebuah peluang dengan mencoba memasarkan telur ayam negeri di tempat tinggalnya. Karena tak ada modal, ia kemudian menghubungi sahabatnya Sri Mulyono Herlambang di Belanda untuk dikirimkan 50 bibit ayam broiler langsung dari Belanda. Bob Sadino bukanlah sarjana peternakan. Ia kemudian mempelajari cara mengembangbiakan ayam broiler berbekal petunjuk dari majalah peternakan dan perkebunan yang berbahasa Belanda. Ia berhasil mengembangbiakan ayam peliharaannya dan menjual telur ayamnya kepada tetangga sekitar tempat tinggalnya. Bob Sadino adalah orang yang pertama kali perkenalkan telur ayam negeri di Indonesia. Telur ayamnya banyak disukai terutama tetangganya yang kala itu kebanyakan ekspatriat atau orang asing karena ukurannya yang kala itu lebih besar dibanding telur ayam kampung. Di sisi lain, ia yang fasih dalam berbahasa Inggris membuat usahanya semakin laris manis. Awalnya sehari ia mampu menjual beberapa kilogram telur ayam saja. Kemudian
meningkat menjadi puluhan kilogram sehari. Ini berkat keuletannya dalam melayani pelanggannya, walaupun tak jarang ia kadang dimaki oleh pelanggannya. Ketika menjual telur, ia tidak lupa menyisipkan serangkai anggrek dalam kemasan telurnya. Dari berjualan telur, ia kemudian merambah ke bisnis sayur mayur segar. Ia melihat peluang bahwa banyak sayur mayur serta bumbu unik dari negeri yang belum ada di Indonesia. Bob Sadino lah orang yang pertama kali memperkenalkan jagung manis, brokoli, serta melon yang kala itu masih belum dikenal di Indonesia. Ia juga adalah orang yang memperkenalkan cara berladang dan berkebun secara hidroponik. Dari cara ini membuatnya dapat menghasilkan sayur-sayuran segar. Samping itu, ia juga bekerja sama dengan para petani lokal. Dari sini ia mendirikan PT Chem Farm yang kemudian produknya berupa sayuran diekspor ke Jepang. Dari bisnis sayur mayur, Bob Sadino kemudian merambah ke bisnis daging olahan. Produk andalannya adalah sosis, bakso, burger dengan sertifikasi MUI dan berstandar mutu tinggi. Setelah itu, Bob Sadino kemudian mendirikan Kenchik, sebuah perusahaan supermarket yang sangat modern di wilayah Kembangan, Jakarta. Setelah sukses sebagai pengusaha agribisnis, Bob Sadino melanjutkan usahanya di sektor properti dengan mendirikan The Mansion, sebuah hunian apartemen di wilayah Kemang, Jakarta bekerja sama dengan Agung Sedayo Group. Bisnis yang cukup banyak membuat Bob Sadino dikenal sebagai seorang konglomerat dan pengusaha sukses. Walaupun demikian, Bob Sadino dikenal sebagai sosok ramah dan bersahaja. Dalam kesehariannya selain mengurus usahanya, ia juga banyak mengisi seminar sebagai seorang pembicara. Brian dikenal gemar menggunakan celana pendek dan baju safari ini sangat menyukai musik country. Setelah sempat dirawat selama 2 bulan, usaha nyentrik Bob Sadino akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015. Setelah berjuang dalam penyakitnya, yaitu infeksi saluran pernafasan kronis. Bob Sadino dikatakan sudah tak sadar selama 2-3 minggu. Penyakitnya terkait dengan usianya sudah lanjut serta kondisinya makin menurun setelah istrinya meninggal dunia pada Juli 2014. Dari ini bisa diketahui bahwa Bob Sadino memiliki kemampuan berusaha, yakni terus berkembang dan terasah melalui proses pembelajaran selama menjalankan praktik usaha hingga usaha dapat berkembang dengan baik. Proses ini tidak hanya didapat di sekolah, tapi juga dari belajar sambil praktik, learning by doing. Melalui proses mendengar, mengamati, bertanya, mencoba terkait dengan usaha yang dipelajari dan dikembangkan. Selain itu, beliau juga mengemban sikap dan kewirausahaan seperti kreatif, inovatif, dan banyak ide terkait produk baru, model baru, dan pasar baru. Mencari dan mengisi peluang baik dengan membuka pasar atau menciptakan produk baru. Mengembangkan produk yang ada dengan inovasi baru ketika ada peluang, orientasi kepada konsumen dengan harga wajar, layak dan kompetitif, performa produk, pelayanan purna jual, kepuasan dan manfaat bagi pelanggan dan stakeholder. Berani dan siap menghadapi risiko berupa risiko keuangan, persaingan, produksi, pasar, dan kegagalan pengembangan produk baru. Berani melakukan ekspansi dan diverifikasi bisnis untuk memperbesar usaha dan keuntungan. Beliau mempunyai visi terhadap masa depan pribadi dan bisnisnya, mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impiannya tersebut, cepat dalam bersikap setelah keputusan ditentukan, tidak menunda kesempatan yang dapat dimanfaatkan, memiliki tanggung jawab tinggi dan pantang menyerah, berusaha menghadapi rintangan dan halangan, mencintai pekerjaannya dan produk yang dihasilkannya. Kerjaan adalah hobinya, bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya pada orang yang dipercayainya. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.